Ya mohon maaf jika ada gangguan teknis atau suara-suara yang kurang ini ya, karena dalam perjalanan juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tentu saja ini sebuah kehormatan bagi kita semua bisa berdiskusi bersama. Namun alangkah baiknya saya secara pribadi memulai dulu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, kesempatan yang luar biasa untuk menuntut ilmu dan bertatap muka secara virtual pada sore hari ini, yang insya Allah dalam hal ini kita akan kalau bahasanya ini kita akan membedah tesis dari salah seorang senior kita semua, senior saya juga, yaitu Kang Eka Jati, yang juga beliau juga sangat sudah banyak berkontribusi dalam dakwah Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Dan tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga setelah kehadiran yang terhormat Al-Ustadz kita, yakni Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin MAG. Barangkali kalau dengan orang tua saya, barangkali ya, Pak Asep Ajidin ya, itu sudah sangat akrab sekali. Tapi kalau bertemu secara virtual, nah baru kali ini Ustadz. Mohon izin Ustadz. Ya, Kang Zilal. Ya, juga sebagai pemantik diskusi ataupun pembedah tesis barangkali pada sore hari ini adalah Kang Sobar M. Johari, SI MSC, juga salah satu aktivis dakwah juga dalam dakwah Islam, khususnya bidang ekonomi syariah, yang beliau juga merupakan dosen ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kalau kita baca profilnya ini, beliau ini luar biasa juga karena menjadi dosen terfavorit atau dosen berprestasi di UMY, barangkali seperti itu. Dan untuk memulai diskusi kita, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali untuk kesempatan yang berbahagia ini, pertama kali kita minta langsung kepada Al-Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin MAG untuk menyampaikan prolog serta nasihatnya kepada kita semua, khususnya bagi kita yang dalam hal menuntut ilmu ini. Pada Al-Ustadz, dipersilakan. Terima kasih Kang Zilal Afwa Ajidin yang telah mengantarkan perjumpaan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Shadaqallah. Pertama, setelah memanjatkan syukur kehadiran Allah Ta'ala serta sholawat dan salam kepada panutan Nabi Muhammad SAW, yang saya cintai, saya banggakan, penyelenggara kegiatan ini yaitu Kang Rizal Fatur Rahman, ya kalau tidak salah, Sekretaris Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Yogyakarta. Yang saya cintai, saya banggakan, Kang Zilal, putra Pak Ustadz Dr. Asep Ajidin, sahabat saya yang menjadi moderator pada sore hari ini. Kemudian yang saya banggakan juga Kang Sobar Muhammad Johari, SEI, MSC,
dan insya Allah ya kandidat doktor mudah-mudahan, Kang Eka Jati, SHI, MEI, pimpinan cabang BSI Kendari, dan seluruh para mahasiswa pasca sarjana maupun para alumni Pesantren Persatuan Islam yang gabung di forum ini. Kalau tidak salah, forum ini adalah Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Persatuan Islam. Pertama-tama tentu saja tidak ada yang paling patut saya sampaikan setelah bersyukur kehadiran Allah, melainkan kebanggaan dan kebahagiaan. Karena itulah sejatinya yang menjadi cita-cita dan harapan besar kami di pimpinan pusat, yaitu bagaimana mampu semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin mempersiapkan generasi pelanjut dan kader-kader pejuang dakwah bagi kejayaan umat dan bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini, di mana di dalamnya persatuan Islam termasuk di antara ormas yang ikut membidani dan ikut memperjuangkan tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dengan adanya forum ini, apalagi bukan hanya tingkatan mahasiswa, tapi adalah pasca sarjana, yang di dalamnya tentu adalah merupakan wahana untuk kita menabur, kemudian menyemai benih-benih kader-kader para intelektual dan kader-kader para pemimpin umat di masa yang akan datang, yang bukan hanya berkontribusi untuk kemajuan Jamiah Persatuan Islam, tetapi untuk kemajuan umat dan bangsa, khususnya Indonesia dan umumnya bagi kejayaan Islam yang rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Persatuan Islam tentu dengan segala keterbatasannya, di dalamnya ada bidang pendidikan atau bidang tarbiyah, di mana program-program bidang tarbiyah ini walaupun dapat kita katakan masih terseok-seok dan tertatih-tatih, terutama itu di tingkat perguruan tinggi. Namun paling tidak kita telah berhasil secara formal memiliki lembaga perguruan tinggi, bahkan universitas. Ada STAIPI Tasikmalaya, STAIPI Garut, STAIPI Bandung, dan sekarang STAIPI Jakarta. Bahkan Universitas Persatuan Islam juga sedang terus diwujudkan fisik bangunannya yang memadai. Dan secara perizinan kelembagaan sudah beroperasi, ini memasuki tahun ketiga. Namun dari semua kendala yang kita hadapi, dua kendala utama yaitu bagaimana kita menyediakan sarana prasarana yang memadai. Yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi SDM dari internal kita sendiri. Idealnya Universitas Persatuan Islam 100% adalah memberdayakan SDM dari jamiah kita. Dalam faktanya kita belum mampu. Banyak bidang-bidang studi yang membutuhkan keahlian khusus, kedisiplinan khusus, dengan sangat terpaksa kita harus meng-hire dari dalam pengertian bukan kader-kader petetan dari Jamiah Persatuan Islam, tapi kader cangkokan. Kalau saya boleh katakan, ada kader petetan, benih yang ditanam dari awal para alumni Persatuan Islam, ada kader-kader yang diambil di tengah jalan, itu sebagai kader cangkokan. Memang tidak ada persoalan secara administrasi dan secara formal gerakan dakwah kita. Tetapi secara substansi keorganisasian tentu ini menjadi kritik, autokritik kita ke dalam, bahwa kita memang belum terprogram menyiapkan SDM yang serius, kemudian SDM yang tersebar
dalam seluruh aspeknya. Ini menjadi perhatian yang serius di PP. Apalagi dengan sekarang sudah mulai terus dikembangkannya bukan hanya tingkat pesantren Raudatul Atfal sampai Mu'alimin, tetapi justru sudah masuk ke sekolah tinggi dan universitas. Maka keberadaan teman-teman sekalian di forum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Persatuan Islam ini menjadi salah satu wadah harapan bagaimana mampu menampung, kemudian mampu menyalurkan, kemudian mampu memproses kader-kader yang qualified di bidangnya, kemudian setelah itu mampu didistribusikan kepada pos-pos yang kosong di lembaga Jamiah Persatuan Islam. Sebagaimana juga telah diberitakan ya, kita di Jakarta, saya khususnya yang diamanahi untuk memegang Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam, sejak April 2020 bekerja keras. Bagaimana kita ingin tampil di ibu kota dengan performa yang patut, performa yang representatif untuk sebuah organisasi nasional. Maka dengan kerja keras yang luar biasa dari pimpinan pusat, juga pimpinan wilayah, kita telah melangkah dengan konkret, sudah dimulainya pembangunan Markas Islamic Center Persatuan Islam Nasional yang berpusat di Jakarta. Dan ini memakan biaya yang cukup besar, yaitu 34 miliar rupiah. Yang sudah dimulai langkah awalnya dengan anggaran 5 miliar untuk menyelesaikan gedung utama pimpinan Pusat Persatuan Islam dan sarana ibadah, kemudian diikuti dengan sarana pendidikan dan sarana asrama serta guest house. Sehingga kita ingin nanti alumni-alumni kita yang mereka membutuhkan fasilitas untuk berinteraksi lebih dekat lagi ke pusat kekuasaan, ke pusat informasi, ke pusat bisnis, ke pusat gerakan politik dan sosial di ibu kota, tidak mengalami kesulitan dan tidak mengalami hambatan di dalam hal untuk tempat tinggalnya, kemudian markasnya, kemudian base camp-nya. Dan itu sebetulnya yang telah menjadi konsen saya dari awal 2015, itu menyarankan kepada bidang pendidikan, khususnya bidang Bidgar Pendidikan Tinggi, bahwa salah satu program utama adalah menyiapkan base camp, apakah berupa asrama mahasiswa ataupun berupa losmen, berupa apartemen yang disewa sebagai sekretariat mahasiswa kita, agar mereka itu mampu menghimpun seluruh SDM yang ada dalam gerak langkah yang sama, yaitu merumuskan persiapan kader-kader kita di seluruh pusat-pusat perguruan tinggi, dari mulai Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, bahkan di luar negeri. Saya 2016 itu sengaja mengadakan riset singkat di Sudan dan Mesir, kemudian ke Libya, dengan sebetulnya target utamanya ingin menyaksikan langsung mahasiswa-mahasiswa kita di tempat tersebut dan apa yang harus kita siapkan untuk memberi sokongan dan dukungan dalam pendidikan mereka. Salah satu masalah yang terpenting itu memang adalah masalah base camp, masalah markas. Kita numpang ke orang lain. Jadi bagaimana kita akan mampu mengkader kalau mahasiswa kita sendiri ini numpang ke orang lain. Dan problem ini memang belum sepenuhnya kita tertangani. Barangkali dengan adanya pimpinan wilayah Jawa Timur, pimpinan wilayah Jawa Tengah, pimpinan wilayah Persatuan Jakarta, kader-kader kita yang sedang menuntut ilmu tidak terlalu direpotkan dengan tambahan kos biaya mereka untuk tinggalnya, base camp-nya. Sekaligus juga waktu, tenaga, dan pikiran mereka bisa dikontribusikan kepada Jamiah. Nah, inilah di antara problem-problem yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Maka saya dengan sangat antusias dan gembira menyambut
program-program dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Persatuan Islam ini, walaupun bukan orhan formal di jamiah kita, pada prinsipnya kita mendukung, menyokong, apalagi tadi arahannya adalah bagaimana memproduk sebanyak mungkin kader-kader berkualitas kita di wilayah intelektual keilmuan. Bukan hanya keilmuan murni, tapi keilmu terapan seperti pengembangan ekonomi syariah. Maka dengan senang hati saya akan menyambut gembira teman-teman para alumni yang ingin melanjutkan jenjang S2, S3, apa yang kami bisa bantu dengan posisi dan kewenangan kelembagaan kami di Jamiah Persatuan Islam, baik dalam kapasitas pribadi, individu saya, maupun dalam kapasitas sebagai jamiah, untuk memberikan dukungan, sokongan penuh bagi cita-cita mulia seluruh kader-kader Persatuan Islam. Kami akan bangga bahwa menjelang 1 abad Persatuan Islam di 2023 itu, kita sudah memiliki markas representatif di ibu kota, kemudian kita juga sudah memiliki kader-kader dan SDM yang memadai untuk menggerakkan kembali kejayaan Jamiah Persatuan Islam khususnya di Indonesia dan umumnya berkontribusi bagi kesejahteraan umat dan bangsa di negeri ini. Sehingga Persatuan Islam tidak hanya menjadi kenangan masa lampau akan kejayaannya, tetapi Persatuan Islam akan melangkah menjadi bagian yang berkontribusi nyata di masa yang akan datang. Saya kira itu sebagai sambutan rasa bahagia saya. Kalau saya utarakan mungkin tidak cukup berjam-jam saking bahagianya ya. Selamat kepada antum semua, para kader. Jangan lupakan basis perjuangan kita. Sehebat-hebatnya kita kalau sendirian, tidaklah kita akan mampu berbuat apapun. Tapi selemah-lemahnya kita, ketika kita dipadukan dalam kekuatan jamiah, saya yakin kelemahan pun akan menjadi potensi kekuatan yang berkontribusi. Ini pesan saya kepada antum semua, ambillah bagian dalam gerakan besar Jamiah Persatuan Islam untuk umat dan bangsa. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, dan selamat melaksanakan webinar. Mohon maaf kalau saya kemudian tidak bisa sampai penuh, karena juga masih acara di Sumedang. Barakallahu fikum, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustadz kita Dr. Haji DJ Zainuddin selaku Wakil Ketua Umum Persatuan Islam yang telah mengantarkan diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Ustadz atas segala bentuk perhatian dan tentu saja nasihat kepada kami semua selaku generasi pelanjut estafet Persatuan Islam barangkali Ustaz. Dan tentu saja apa yang tadi Ustaz sampaikan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Langsung barangkali itu saja. Selanjutnya kita akan memasuki barangkali para hadirin semua ke dalam agenda inti dari agenda hari ini, yaitu bedah tesis ini yang akan disampaikan oleh Kang Eka Jati R. Firmansyah, SHI MBI. Beliau ini adalah merupakan alumni dari TPI 99 Rancabango, Garut, dan saat ini menjadi pimpinan cabang di Bank Syariah Indonesia di Kota Kendari. Selain itu, sebenarnya beliau juga memiliki track record yang banyak juga dalam perjuangan khususnya di bidang ekonomi syariah. Kalau boleh dikatakan beliau orang lama di bidang ekonomi syariah, dan juga salah satunya dengan saya pribadi juga sama-sama pernah di forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam atau FOSE. Dan kalau di Jogja beliau salah satu suhunya lah barangkali. Dan beliau juga menjadi Ketua Asbisindo di Sulawesi
Tenggara kalau tidak salah ya kan. Dan insya Allah akan membawakan sudah tesis yang berjudul manajemen risiko KPR sebagai bagian strategi mismatch likuiditas pada perbankan syariah. Tentu saja ini adalah bidang yang beliau sangat kuasai karena bukan hanya sebagai praktisi, beliau juga akademisi dan dosen di beberapa tempat, khususnya di wilayah Yogyakarta. Demikian saja pengantar dari kami mengenai profil dari Kang Eka Jati. Kepada beliau dipersilakan. Atur nuhun, terima kasih Kang Jilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangan beliau kita pada kesempatan sore hari ini bisa menikmati iman dan Islam. Yang kami hormati guru kita semuanya, Al-Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin MAG, senior saya Pak Sobar M. Johari, SEI, MSc, PhD, kandidat, kemudian Kang Jilal, pengantin baru nih. Alhamdulillah kita bisa kumpul bareng pada kesempatan sore hari ini. Saya sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti saya praktis banget gitu, karena memang masih jet lag ya, sehari-hari yang dipraktisi gitu kan, ngejar target lah, nagih lah, apalagi sekarang lagi migrasi, lagi merger, prosesnya luar biasa, alhamdulillah sudah berangsur selesai. Jadi dalam pemaparannya, ini sebetulnya tesis lama teman-teman, tesis lama tahun 2015. Dulu saya meneliti di BRI Syariah. Jadi waktu itu sempat juga dikomen sama pembimbing saya, Prof. Hadri, beliau bilang gini, kamu neliti di tempatmu sendiri, bagaimana independensimu gitu ya. Terus saya bilang, Prof, ini kan masalah risiko, saya di marketing. Akhirnya beliau berkenan dan alhamdulillah mendapatkan respon baik karena hasil dari rekomendasi dari tesis saya 2 tahun kemudian jadi sebuah produk, itu kebanggaan tersendiri. Jadi ketika saya buat tesis, kemudian saya teliti masalahnya di mana, saya kasih saran, dan saya ngobrol dengan kawan-kawan di kantor pusat. Alhamdulillah tahun 2000, saya tesis 2017 keluar produk yang namanya Musyarakah Mutanakisoh dan Ijarah Muntahiyah Bitamlik gitu, untuk KPR. Jadi nanti akan saya bedah dulu, terutama akan saya kenalkan dulu apa itu bank syariah buat teman-teman. Bedanya dengan konven seperti apa, kemudian relevansinya dengan tesis saya seperti apa. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, untuk teman-teman akademisi mungkin pembahasan saya praktis banget, teoritisnya kurang. Jadi jauh banget dengan Kang Imam misalkan yang kemarin presentasinya luar biasa gitu, runtut banget metodologinya. Saya intinya saja nanti. Mohon izin share screen kawan-kawan sekalian. Sebetulnya judulnya kaku banget ya. Kalau judul yang lamanya manajemen risiko pembiayaan KPR, studi di PT Bank BRI Syariah Yogyakarta, standar banget lah gitu. Tapi pada intinya saya di manajemen risiko KPR itu lebih mendalami strategi mismatch likuiditas pada perbankan syariah. Apa itu likuiditas dan apa itu mismatch? Dari sini dulu kita mulai. Sebentar, saya coba cek. Aduh, kok pindah? Dari sini dulu teman-teman kita coba diskusi ya. Jadi bank itu tugasnya ada 2. 1, dia mengumpulkan dana masyarakat dan membiayai sektor real, gitu ya. Cuma itu aja sih, bank itu mau bank syariah, bank konven sama aja. Ini bank konven dulu kita ngomong ya, kita bank konven dulu. Dana masyarakat itu dihimpun dalam 3 produk nih teman-teman. Ada giro, ada tabungan, ada deposito. Bank syariah, bank konven sama nih ya. Jadi
dana masyarakatnya itu dihimpun dalam giro tabungan deposito. Saya yakin teman-teman semua minimal punya tabungan di perbankan, baik itu bank konven ataupun bank syariah. Misalkan nih ceritanya, dana masyarakat dihimpun oleh bank konven ini 1 miliar. Nah, dana 1 miliar ini tidak gratis. Bank akan memberikan bunga 3% misalkan kepada masyarakat. Jadi kalau Kang Jilal punya deposito 1 miliar, maka Kang Jilal per bulan itu dapat dana dari bank bunga itu 30 juta dari bank konven. Nah, duit itu diapain sih sama bank? Ini kan masuk ke bank nih. Itu diapain? Itu masuk ke pembiayaan sektorial. Kalau di konven namanya kredit ya. Ini masuk 1 miliar ke bank, dia menjanjikan bunga 3%, kemudian oleh bank disalurkan ke pembiayaan sektorial dengan bunga lebih gede 10%. Sehingga laba untuk bank adalah 70%. Nah, pembiayaan itu untuk konsumtif, untuk rumah, untuk modal kerja usaha, untuk investasi, dan lain macam sebagainya. Ini misalkan ditarik bunga 10%. Maka nasabah kredit, nah gitu bahasanya kalau konven ya, nasabah kredit itu memberikan bunga 10%. Atau kalau dari 1 miliar, maka 100 juta. Ini wajib hukumnya. Mau besok kiamat kayak gitu kan, mau sakit kayak, mau terlunta-lunta nasabahnya ya, pokoknya 100 juta, itu konsep bunga. Kemudian dari 100 juta ini diberikan oleh nasabah ke bank, kemudian bank memberikan bunga kepada nasabah sesuai janjinya 3%, yaitu 30 juta. Dia dapat laba berapa? 70 juta. Ada masalah nggak? Nggak ada sih. Tapi kalau ada kejadian resiko, nasabahnya kena COVID, nggak bisa bayar, mati ini bang ini. Pokok mati, ya mati. Dia nggak dapat duit tapi harus ngasih duit gitu. Itu problem gitu teman-teman. Mas Eka kan itu kan dilindungi oleh LPS, ya dilindungi kan pokoknya doang 2 miliar itu. Tapi kalau bunganya enggak, jadi akhirnya dia masuk ke sini harus masuk 30 juta. Dari mana? Ya dari laba bank. Jadi dia labanya berkurang. Jadi konsepnya adalah pembayaran bunga wajib dibayarkan apapun yang terjadi, itu di konven. Kalau nggak mau ya udah lelang, udah selesai urusan. Itu konven. Lah terus syariah gimana? Lah kalau syariah dana masyarakatnya sama, namanya giro tabungan deposito. Makanya kalau ada yang bilang di depan saya, Pak Eka, Kang Eka itu yang namanya syariah dan konven bank itu sama aja. Saya bilang ya udah kalau sama ke syariah aja kan sama gitu. Ya pernyataan itu tidak sepenuhnya benar sih. Tidak sepenuhnya salah tapi nggak benar juga gitu. Nah, dana masyarakat di sini adalah giro tabungan deposito, sama-sama angkanya 1 miliar. Dia angkanya sama 1 miliar. Kemudian karena ini bank syariah, teman-teman, maka tidak pakai bunga, pakainya bagi hasil. Bagi hasil ke nasabah 30%, untuk bank 70%. Ceritanya gitu tuh. Nah, uang 1 miliar juga sama disalurkan ke pembiayaan sektorial. Cuma bedanya di sini ada jual beli, ada sewa, ada bagi hasil. Ini jual beli nanti akan kita bahas, sewa juga sama, ini bagi hasil. Nah, misalkan ini memakai akad bagi hasil, kemudian nasabah menghasilkan keuntungan 100 juta. Maka sesuai akad di sini 30% keuntungan untuk nasabah, maka nasabah pembiayaan menyerahkan dana 100 juta ke bank, dan bank sesuai janjinya dari keuntungan itu memberikan 30 juta atau 30%. Bandingkan kalau di sini adalah 3%, 30 juta itu dari pokok, kawan-kawan. Sekali lagi, di sini bunga itu dihitungnya dari pokok, tapi di bank syariah bagi hasil dihitung dari keuntungan nasabah. Di sini mulai ada perbedaan yang asik gitu. Nah, kalau nasabah di pembiayaan ini kena COVID sehingga dia keuntungannya cuma 10 juta, ya sudah, dana masyarakat ini dia tidak bisa protes, dia dapatnya cuma 3 juta. Kemudian, bulan berikutnya nih dapat 200 juta kan udah recovery COVID-nya nih, udah level 1 misalkan kan. Udah PPKM level 1 bisa jalan nih, usahanya maju lagi, dapat untung 2 kali lipat 200 juta. Ya udah, nasabahnya ketiban 60 juta. Jadi pembayaran bagi hasil sesuai keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kalau kita punya tabungan deposito berbasis bagi hasil di bank syariah, maka jangan heran kalau nominal rupiahnya setiap bulan berbeda. Jangan heran emang kayak gitu. Justru jadi pertanyaan kalau setiap bulannya nominalnya tetap. Itu bukan bank syariah. Kalau bank syariah pasti beda. Kadang beda 100.000, kadang beda 10.000 gitu. Itu memang terjadi seperti itu. Jadi ini preview dulu dari saya.
apa itu bank konven, apa itu bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu di sini keuntungan nasabah pembiayaan besar, maka dana bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah tabungan, deposito dan giro itu juga lebih besar. Nah, ada risiko di sini teman-teman. Risikonya apa? Menurut penelitiannya Karim Consulting bahwa di Indonesia kebanyakan nasabah rasional. Rasional tuh gini, kalau di syariah ini untungnya gede, dia ikut syariah. Tapi kalau pas nasabah bank syariah itu rugi sehingga dia dapat 3 juta, dia balik ke konven. Itu problemnya. Itu problemnya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau di bank syariah ini bagi hasilnya tinggi, dia masuk ke bank syariah. Tapi kalau di bank syariah bagi hasilnya lagi 3 juta, otomatis nggak pakai basa-basi, dia pindah langsung ke konven. Itu tantangan sendiri buat bank syariah. Nanti kita perdalam teman-teman sekalian. Selanjutnya, latar belakangnya adalah bank sebagai lembaga intermediasi pihak surplus dengan pihak defisit. Pihak surplus adalah orang yang punya dana, pihak defisit orang yang butuh dana. Siapa orang butuh dana? Pengusaha gitu kan, pegawai yang butuh rumah. Kita mau beli rumah 400 juta, cash tidak bisa, maka pembiayaan ke bank syariah. Maka itu adalah kita menggunakan dana dari orang yang punya duit sebetulnya. Penghimpunan dana dari pihak surplus melalui giro, tabungan deposito tadi sudah kita bahas, dengan akad titipan dan bagi hasil. Penyaluran dana kepada pihak defisit melalui pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi, terdapat resiko kredit dan pembiayaan. Kita masuk sini dulu. Ini latar belakangnya harus kuat karena tidak semua teman-teman basicnya ekonomi syariah. Jadi teman-teman sekalian, apa itu resiko kredit dalam penyaluran pembiayaan? Kalau nih orang yang ngutang rumah ke bank syariah gak bisa bayar, maka mau nggak mau bank ini harus tetap mengembalikan pokoknya ke masyarakat. Itu nggak masalah karena bank sudah siap. Kalau bank kolaps ada LPS. Tapi yang jadi masalah adalah kalau di konven ada bunga 3%, dari sini tidak bisa bayar bunga, maka dia akan nombokin. Kalau di syariah, dari sini nggak bisa bayar bagi hasil, nggak bisa bayar margin jual beli, maka bank syariah tidak nombokin. Oke, lanjut. Itu menariknya di bank syariah. Apabila penyaluran pembiayaan tidak menghasilkan keuntungan, akan berpengaruh terhadap bagi hasil giro, tabungan, dan deposito. Menurunnya bagi hasil mempengaruhi nasabah untuk memindahkan dana, bank akan kekurangan likuiditas. Bank akan stres, kawan-kawan. Kenapa bank akan stres? Uang 1 miliar, ya, uang 1 miliar yang di sini nih, kan disalurkan ke pembiayaan. Contoh aja nih, simple. Pembiayaan KPR itu 15 tahun. Kemudian 3 bulan nasabah ngambil dananya semuanya 1 miliar kompak. Bangkrut itu bank. Bangkrut ini bank. Kalau bank sudah bangkrut, nanti akan ada risiko reputasi. Semua uang yang ada di bank akan ditarik, maka bank akan kelabakan. Kenapa kelabakan? Ya duitnya masih di lapangan kok. Maka itulah yang disebut risiko likuiditas, teman-teman. Uangnya masih diutangin, nasabah mau ngambil. Ibaratnya gini, Kang Jilal punya deposito di saya 1 miliar. Amin. Kemudian saya serahkan itu uang, saya salurkan ke Kang Imam untuk pembukaan pabrik tahu kuring yang baru misalkan. Kerjasama dengan Kak Yusuf. 1 miliar akarnya saya dengan Kang Imam 3 tahun. Ujuk-ujuk Kang Jilal bilang, Kang Eka, ini baru 1 tahun ya, gak kerasa nih kita kerjasama. Saya mau ambil duitnya, saya butuh duit nih. Saya bisa nolak gak bisa. Saya lagi Kang Imam bisa gak bisa, kata Kang Imam. Kan janjinya 3 tahun. Ayo mau apa? Akhirnya ya dengan terpaksa saya konsultasi dengan Bank Indonesia, diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi itu yang menjadikan bank menjadi kekurangan likuiditas sehingga teman-teman sekalian, kalau bagi hasil menurun, ya bagi hasil di sini menurun, kemudian nasabah dapatnya imbal bagi hasilnya cuma 3 juta yang tadinya 30 juta, dia memindahkan dananya, itu bahaya besar untuk bank syariah. Bahaya besar itu untuk bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah akan kolaps. Karena dia tidak akan mampu untuk menahan likuiditas. Walaupun ya kita punya beberapa cara untuk menahan likuiditas. Tapi kalau kompak semuanya itu pasti diawasi oleh Bank Indonesia. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita naik lagi nih levelnya. Tadi itu baru pembukaan. Pembiayaan KPR mayoritas menggunakan akad jual beli murabah. Jadi akadnya gini, Kang Imam mau beli rumah nih ya ceritanya. Jadi saya bilang, Kang Imam mau beli rumah di mana? Saya mau dibeli di Citraland, Kang Eka. Berapa harganya?
Harganya 1 miliar. Oh, 1 miliar. Ah, gampang lah. Saya punya duit dari Kang Jilal. Mana rumahnya? Rumahnya nih Blok A nomor 1. Maka saya datang ke Citraland. Saya bilang ke Citraland, Citraland, ini harga berapa nih rumah? 1 miliar. Blok A nomor 1 ya? Iya. Mau dibeli Pak Imam ya? Iya. Urusannya dengan bank. Dengan saya. Jangan sama Pak Imam. Kemudian saya bilang, Kang Imam, ini kan rumah nanti saya beli akan saya beli di angka 1,1 miliar ya? Iya. Saya jual ke Kang Imam 1,2 miliar. Siap enggak? Oh siap, kata Kang Imam. Gampang itu 1,2 miliar, kata Kang Imam. Kemudian mau dicicil berapa bulan nih? Saya bilang. Oh, saya cicil 2 tahun saja, Kang Eka. Udah, berarti per bulan angsurannya 500 juta. Kan simpel urusannya. Maka angka 200 juta sampai dengan akhir periode itu tidak akan berubah, teman-teman. Sehingga otomatis keuntungan yang didapatkan oleh nasabah deposito akan tetap. Pertanyaannya adalah, nih, penetapan keuntungan jual beli pasti dan tidak akan berubah sampai lumas. Mau ada corona, mau ada huru hara, amit-amit ya, mau ada krisis ekonomi, itu labanya saya dengan Kang Imam ya 200 juta gitu. Maka imbal hasil terhadap giro tabungan deposito tetap juga. Nah, jangka waktunya ini bisa 20 tahun. Kita tadi percontohan 2 tahun ya. Jika kompetitor bank konven iseng nih. Nih Eka Jati nih Bank Syariah, dia cuman ngambil keuntungan dari 1 miliar cuma 20%. Sehingga ke nasabah kalau dapat 20 juta, 200 juta, maka nasabah cuma dapat keuntungan 30% nih, cuma 60 juta. Setaranya berapa persen tuh gitu kan? Setaranya berarti 60 juta dari 1 miliar kan? Berarti setara 6%. Gini aja deh, kita sikat itu Bank Syariah. Di bulan ke-8 dia naikin imbal hasilnya menjadi 10%. Nasabah saya itu lari, teman-teman. Nasabah saya lari itu, pasti ke konven. Pertanyaan, kenapa konven bisa naikin? Karena di konven, kawan-kawan sekalian, angsuran tergantung seenak udelnya konven. Jadi kalau kata konven, nasabah ya, misalkan Rijal deh di konven. Kang Rijal, kemarin kan angsurannya 500 juta ya kita akadnya. Bunganya 20% tuh. Saya naikin ya bunganya jadi 40% sekarang karena dia mau nyekat Bank Syariah. Itu bisa dilakukan oleh Bank Konven. Kalau Bank Syariah nggak bisa. Jadi kelebihan Bank Syariah itu menjadi kekurangan juga. Nah, itu yang dimaksud dengan resiko imbal hasil di Bank Syariah, teman-teman sekalian. Bahaya itu. Jadi kalau akadnya murabahah semua, bisa berdarah-darah itu Bank Syariah. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Ya berdarah-darah. Gimana caranya itu nasabah pindah semua ke Bank Konven? Itu terjadi di Bank Syariah tahun 2015-2016-an. Kenapa? Karena ketika suku bunga BI naik, itu udah jelas tuh. Bank kita langsung hilang itu nasabah-nasabah depositonya. Akhirnya apa? Ya kita ngemis-ngemis ke nasabah. Pak, ayo Pak, deposito di kita, nolonglah Bank Syariah dakwah gitu kan, seperti itu. Jadi itu lucunya di Bank Syariah. Kelebihan iya, tapi jadi kekurangan, bumerang. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, rujukan saya waktu itu adalah bagaimana PT Bank Syariah melakukan analisa terhadap produk pembiayaan kepemilikan rumah. Kenapa harus dianalisa? Jangan sampai ini nasabah nggak bisa bayar gitu. Kalau nasabah nggak bisa bayar, tambah ambrol lagi. Udah mah kita bisa dikerjain Bank Konven, nasabah nggak bayar margin gitu. Ya tambah ambrol gitu. Jadi kita harus melihat nasabah-nasabah yang benefit. Kemudian bagaimana pengaplikasian manajemen risiko PT Bank BRI Syariah pada produk pembiayaan KPR. Sekarang udah jadi BSI ya. Metode penelitiannya langsung kualitatif. Saya kan ya tidak lihai kuantitatif ya, kecuali saya ngitung bagi hasil, ngitung angsuran insya Allah bisa. Tapi kalau udah main SEM gitu kan, udah pusing gitu. Jadi jenis penelitian penelitian lapangan. Jadi penelitiannya juga di Bank BRI Syariah gitu kan. Sampai disindir juga sama pembimbing saya, kamu belum selesai tesisnya sudah tahu kesimpulannya gitu. Ya kerjaan saya tiap hari kok. Nah, kemudian risiko perbankan itu teman-teman ada 8. Ada risiko kredit tadi yang saya bilang, ada risiko pasar, risiko likuiditas udah saya bilang juga, risiko operasional contohnya apa? ATM offline nasabah ngamuk, risiko hukum apa? Gugatan kepada bank, risiko reputasi apa? Banknya offline terus, nggak usah nabung di sana. Risiko strategik salah penentuan target dan risiko kepatuhan pelanggaran hukum. Khusus Bank Syariah, ada 2 risiko yang ditambah, imbal hasil dan investasi. Apa itu risiko imbal hasil? Tadi yang kita bahas. Bank Konven naikin bunganya, maka nasabah kita lari. Itu risiko imbal hasil. Risiko investasi apa itu? Risiko investasi adalah
Kalau saya membiayai Kang Imam dengan akad bagi hasil, Kang Imam bangkrut, saya harus siap kehilangan 1 miliar. Itu bank syariah, fair. Tapi bangkrutnya karena musibah, bukan karena Kang Imam salah hitung margin. Tapi kalau kata Imam, Kang Eka punten ini, aduh, saya dapat musibah ini apa? COVID gitu. Mau apa lagi gitu kan? Sekelas perusahaan gede aja ambrol lah, bank syariah harus siap juga kehilangan. Apakah bank syariah siap? Oh siap. Buktinya apa? Banyak yang WO. Jadi kalau ada bank bilang, bank syariah gak mau rugi, bohong itu, hoax, saya pastikan. Saya rugi terus gara-gara nasabah yang bangkrut. Nah, kemudian teman-teman, risiko pembiayaan berdasarkan produk ya. Ini terlalu banyak, bahasanya juga mungkin aneh-aneh. Fokus ke sini aja teman-teman. Sorry, fokus ya, orang Sunda. Murabahah. Karena KPR kita yang bahas murabahah, jual beli. Ada 3 risiko di sini, ada DCRM, Direct Competitor Market Rate. Jadi maksudnya gini. Ketika saya ngelempar pembiayaan ke Kang Imam dengan ngambil margin tadi 20%, Kang Imam oke dengan saya. Oke Kang Eka, saya dengan Bank Syariah. Ya. Tapi kompetitor saya sesama Bank Syariah nurunin tuh menjadi 10%. Maka Kang Imam baru 1 tahun, baru setahun nih dengan saya, maka dia akan pindah ke Bank Syariah sebelah. Maka saya akan kehilangan portofolio pembiayaan saya. Kemudian yang kedua, indirect competitor market rate. Ini bank konven yang bermain gitu. Kalau ini bank syariah, kalau ini bank konven. Bank konven nurunin bunga, take over ke bank konven. Yang ketiga adalah expected competitive return for investor. Jadi yang tadi saya bilang itu bahwa ya nasabah itu berharapnya masuk ke bank syariah itu marginnya cuma 10%. Datangnya 11%. Kecewa dia balik. Nasabah berharapnya bagi hasilnya di angka 5%. Turun. Otomatis dia juga akan pindah ke bank lain. Yang ijaroh, IMBT sama istisna tidak usah diperhatikan. Nah, bagaimana cara mengelola risiko? Risiko itu kan tetap ada teman-teman ya. Jadi gini loh, risiko itu sesuatu kejadian yang tidak kita harapkan. Nah, itu risiko. Contoh, amit-amit nih, Kang Rijal naik motor, kemudian tabrakan, itu risiko. Nah, risiko itu tidak bisa hilang. Naik motor ya risikonya tabrakan. Gitu. Terus ngelolanya gimana? Ya kalau Kang Rijal takut tabrakan ya nggak usah naik motor. Itu namanya menghindari risiko. Gitu tuh. Jadi itu namanya menghindari risiko. Kemudian Kang Rijal mau nih naik motor nih, saya mau menahan resiko, ya sudah Kang Rijal siap tabrakan tapi pakai helm, gitu kan, pakai jaket. Kemudian penyebaran resiko gimana? Ya Kang Rijal nggak tiap hari naik motor, kadang naik sepeda, kadang naik mobil, itu penyebaran resiko. Kemudian pengalihan resiko, yang naik motor nggak usah Kang Rijal, yang naik motor yang lain aja, barangnya dikirim lewat Gojek, itu pengalihan resiko. Kemudian pendanaan risiko, pakai asuransi. Kang Rijal bilang, saya naik motor nanti kalau ada apa-apa dengan saya, BPJS Kesehatan, gitu. Itu namanya pendanaan risiko. Nah di Bank Syariah, KPR itu potensinya apa? Gagal bayar, teman-teman. Nah kalau nggak mau ya nggak usah KPR, gitu. Tapi itu kan pengecut tuh. Kemudian penahanan risiko. Kalau penahanan risiko ya udah kita sebarin ya. Kita pembiayaan KPR, tapi jangan ke sektor misalkan pengusaha jangan dulu deh karena sekarang pengusaha lagi COVID. Kita ke karyawan dulu aja. Kemudian penyebaran risiko, ya jangan cuma KPR doang dong, biayai juga yang modal kerja investasi. Pengalihan risiko, kalau pengalihan risiko ini pakai asuransi teman-teman. Jadi kalau misalkan nasabah itu risikonya meninggal karena dia nggak bisa bayar, kenapa? Meninggal nasabahnya. Masa mau ditagih ke kuburan? Maka ada asuransi jiwa syariah, dibayarin oleh asuransi jiwa. Ada pendanaan juga, nah ini pendanaan risiko juga pembiayaan asuransi. Prinsip analisa pembiayaan ada karakter, kapital, kapasiti, kolateral, dan kondisi ekonomi. Kang Imam itu ketika mengajukan pembiayaan ke saya lihat dulu karakternya. Ini Kang Imam nih kalau ngutang bayar nggak ya? Gitu kan. Kemudian saya poin ke tukang warung, tahu Kang Imam nggak? Tahu, gimana orangnya? Wah, orangnya bagus. Tapi kalau misalkan Bapak Fulan nih, pas saya datang ke warung tetangganya, jangan Pak, masih saya punya utang, saya susah dibayar. Saya itu reject. Karena ada orang yang nggak mau bayar karena nggak punya duit, tapi ada juga ada uang nggak mau bayar, ada itu karakter itu. Kemudian kapital ya, Kang Imam saya tanya harga rumahnya berapa Kang Imam? 1,5 miliar. Kang Imam punya duit berapa? Saya punya duit 500 juta Kang Eka. Oh yaudah, punya modal dah gitu kan. Ada kapasitinya, mampu gak nih ngangsur nih 500 juta? Oh, alhamdulillah. Penghasilan Kang Imam sebulan misalkan 1 miliar, angsuran 500 mah cincai lah gitu. Itu kapasiti namanya.
Kolateral, ini harga rumahnya ini 1,5 miliar nih. Kita biayain cuma 1 miliar, berani lah. Condition of economic, Kang Imam ini kan sebagai staf ahli menteri, gajinya 1 miliar. Nah akhirnya, ini gak terpengaruh COVID deh, oke jalan. Itu namanya condition of economic. Jadi ini dianalisa dulu teman. And then selanjutnya adalah proses manajemen risiko, diidentifikasi dulu, diukur, dipantau, dilaksanakan. Ini dibaca sendiri aja nanti. Kemudian identifikasi pengukuran risiko, default risk, ada recovery risk. Kalau default risk itu kalau gagal, jadi kalau dia gagal karena industri kondisi internal nasabah, karena faktor negatif lainnya. Kalau recovery risk, kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jaminan, dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu signifikan. Nah ini, mengatasi pembiayaan bermasalah dengan pembinaan, kemudian penyelamatan, dan penyelesaian. Analisa pembiayaan prakteknya di Bank BRI Syariah waktu itu, karakter itu teman-teman dilakukan dengan SID. Apa itu SID? Sistem Informasi Debitur. Jadi manusia se-Indonesia kalau ngutang di bank atau di lembaga pembiayaan tercatat. Saya pernah mengutang di mana itu tercatat. Saya pernah telat berapa hari tercatat. Kalau dia pernah telat, kita tolak. Kenapa? Karakter. Kemudian PIR, Personal Investigation Report. Jadi kita investigasi, ada modal DP-nya, ada kapasitas latar belakang nasabah, ada rasio angsurannya berapa, kolateralnya dilakukan penilaian jaminan, condition of economic-nya ada pre-scoring sama scoring. Nah, mitigasi risiko pada produk pembiayaan murabahah adalah penentuan target market. Jadi waktu itu BRI Syariah cuma karyawan tetap doang yang dibiayai, tidak masuk ke pengusaha ya. Kemudian masuk ke scoring, ada RPC-nya maksimal 30%. Jadi kalau penghasilan 10 juta, dia ngangsur maksimal 3 juta. Ada BWPP-nya, pemimpin cabang bisa memutus sampai dengan 1 miliar, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu harus masuk ke kantor pusat. Mitigasi akad pada murabahah, ada DCMR, ICMR, dan SRI, nanti kita jelaskan di belakang. Hasil penelitian dan kesimpulannya. Cepat banget ya. Praktisi kayak gini, intinya apa gitu. BRI Syariah melakukan analisa terhadap produk pembiayaan KPR dengan karakter, kapasiti, kapital, kapasiti, kolateral, dan condition of economic. Jadi begitu ketemu nasabah nih, supaya pembiayaannya sehat, dia bisa ngangsur, dianalisa dulu 5 faktor ini. Kemudian manajemen risiko pembiayaan KPR di BRI Syariah dilakukan mitigasi risikonya dengan target market cuma karyawan aja, ada scoring, jadi nanti dihitung ya, ada dia kerja di mana, berapa tahun, itu ada angka-angkanya. Kalau scoringnya medium, maka lanjut, kalau high risk langsung tolak. Penentuan RPC itu 30% dari penghasilan, tidak boleh lebih, karena kalau dia lebih dari 30%, maka kalau ada musibah dia tidak akan membayar angsuran. Dan penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan. Jadi pemimpin cabang membiayai maksimal 1 miliar, lebih dari 1 miliar ke kantor pusat, biar di screening oleh kantor pusat. Yang kedua, ini yang menarik. Ini ngakalinnya BRI Syariah waktu itu keren nih. Akad murabahah menjadikan angsuran nasabah tetap sampai akhir periode, sehingga terjadi kenaikan rate pada produk dan sehingga jika terjadi kenaikan rate pada dana pihak ketiga atau deposito akan menimbulkan mismatch. Keadaan tersebut dimitigasi oleh Bank Syariah dengan cara menentukan margin pembiayaan lebih tinggi dari kompetitor. Pinter. Kemudian melakukan perubahan tarif margin untuk nasabah baru. Jadi gini, kalau deposito di bank, kalau di bank konven itu untuk KPR di angka 12%, maka di Bank BRI Syariah waktu itu 15%. Jadi marketing Bank BRI Syariah waktu itu sakti-sakti teman-teman. Kenapa? Dia bisa jualan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian apabila ada perubahan tarif di bank konven, wah depositonya naik nih, maka Bank BRI Syariah naikin margin untuk nasabah baru. Tapi tetap waktu itu bleeding, kita berdarah-darah. Karena waktu itu perang tarif ya. Nah, pengelolaan risiko dilakukan dengan menghindari risiko, penahanan risiko, penyebaran risiko, pengalihan dan pengendalian risiko serta pendanaan risiko. Usul saya waktu itu adalah dilakukan kajian skema akad pembiayaan KPR yang memungkinkan dilakukan penyelesaian tarif keuntungan yang didapatkan, akad bisa dikaji, dikembangkan akad musyarakah mutanakiso dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ini alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah ada sehingga kita bisa berdiskusi dengan nasabah untuk naikkan sewanya itu dimungkinkan, teman-teman. Sehingga DPK kita itu dimungkinkan untuk menjadi tetap. Itu dari saya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila tidak runut. Saya kembalikan kepada Kang
Hilal, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kang Eka Jati yang telah menyampaikan atau membedah atau menyampaikan sekilas tentang tesisnya yang mengenai manajemen risiko pada KPR. Langsung saja barangkali kita berikan waktu kepada Kang Sobat M. Johari selaku pembedah pada sore hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, beliau ini adalah dosen ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga menjadi dosen favorit dan juga sangat berprestasi juga ya. Dan saat ini menjadi kandidat doktor atau PhD kandidat di Asia University Taiwan. Pada Kang Sobat M. Johari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, ada ustazah enggak? Di sini saya lihat itu ustadz semuanya itu. Ustadz Kabir DJ Jainuddin, ada Ustadz Eka, Ustadz Riza Ramdhani. Saya berbahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan rekan-rekan semuanya. Lama sekali saya tidak ketemu dengan Ustadz Riza Ramdhani. Beliau masih di Finland, jadi belajar ilmu kesejahteraan langsung. Mudah-mudahan pulang ke Indonesia itu bawa ilmu kesejahteraan langsung, sehingga tidak perlu berharap dari perbankan. Saya langsung aja, ini saya minta di share screen, Mas. Dikasih izin buat jelasin. Nggak bisa saya di disable soal ini. Coba diizinkan dulu, Mas. Udah, Mas. Sudah bisa lihat ya ininya, share screen-nya? Belum, belum. Belum terlihat, Mas. Oke. Nah, ada muncul. Oke. Ada sekarang ada. Saya mungkin akan bahas sedikit aja ya. Tadi saya itu penasaran sebenarnya itu dari awal baca tesis ini itu penasaran. Saya pengen ngulik-ngulik di dalam sebenarnya apa hasilnya. Ternyata di bab 4 tanpa terasa ternyata bab 4-nya itu diputus. Jadi saya itu nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Saya akan cuma kalau bedah tesis, karena ini bukan ujian tesis, itu kan saya nggak akan ngulik-ngulik gimana sebenarnya model penelitiannya. Tapi saya lebih sepakat tadi diskusi. Mumpung di sini ada Ustadz semuanya, itu saya kira bisa menganalisis lebih jauh tentang perbankan syariah. Saya memulai dari tadi, kalau masalah perbankan apa itu, tadi Mas Eka sudah banyak mengupasnya ya. Saya selalu yang pertama, ketika saya mengajar mahasiswa baru semester 1, itu sering mengungkapkan itu, saya tanya dulu, saya uji satu persatu mahasiswa, apakah mereka mahasiswa yang punya mental risiko atau high risk enggak. Jadi mereka kalau naik gunung, umpamanya naik gunung, mereka itu lebih memilih tetap naik sampai ke puncak, atau mereka itu hanya sekedar camper aja. Jadi naik gunung, di tengah-tengah gunung mereka mendapatkan ada padang rumput yang luas, yang bagus, mereka langsung buka di situ,
tanpa memberikan ke atas itu loh. Atau mereka itu tidak terbiasa naik gunung. Saya selalu menanyakan seperti itu. Kenapa? Apa hubungannya? Karena saya pelajari ketika di perbankan itu bagi saya itu portofolio bisnis yang paling resikonya itu paling tinggi, walaupun pendapatnya tinggi juga. Selain resikonya paling tinggi juga, itu mendapatkan risiko dosa karena riba itu tinggi juga itu loh. Itu yang pertama, jadi terlepas, makanya ada debatable apa bank syariah itu syariah betul atau tidak itu loh. Saya beberapa kali meneliti juga itu pada BMT gitu juga standar syariah itu juga kadang-kadang kurang diperhatikan itu loh. Mereka hanya sekedar ini juga, dan kadang-kadang DPS-nya sendiri itu terkadang itu tidak runut dan tidak rigid. Bagaimana mereka itu mengawasi perbankan syariah itu sendiri. Ini yang bahaya itu loh. Jadi yang pertama catatan saya itu bisnis perbankan itu menurut saya portofolio yang paling berisiko paling tinggi. Yang pertama, jadi makanya mahasiswa saya selalu kalau Anda nggak punya seorang bukan seorang risk taker, Anda cuma seorang low risk biasa, itu sebaiknya Anda itu nggak usah kerja di perbankan itu loh. Karena selain resiko mungkin resiko Anda itu di setiap hari itu adrenalinnya harus digenjot tinggi, apalagi Anda itu bagian account officer, dikejar-kejar, Anda harus landingkan atau Anda ditarget itu. Yang kedua itu juga Anda itu harus berhati-hati sekali itu. Yang pertama, terus yang kedua, pertanyaan saya kedua ke mahasiswa itu saya selalu katakan begini itu. Kalau Anda belajar perbankan syariah, jangan Anda itu mimpi untuk menjadi pekerja. Anda harus mimpi karena kita ajarin bagaimana mengelola keuangan, portofolio pengelolaan keuangan. Kalau bisa Anda itu, yang kedua itu harus punya bank, bukan hanya sekedar menjadi pegawai bank. Karena pegawai bank itu juga risikonya tinggi. Tapi kalau menjadi pegawai bank, kalau Anda punya bank, terus yang ketiga, itu yang terpenting bagi Anda itu ada PR Anda yang terbesar itu Anda menciptakan model perbankan yang berbeda. Nah, kalau masalah nanti menghidup peraturan BI nanti. Tapi yang terpenting itu. Kenapa? Saya pun yang mengajarkan tentang perbankan syariah itu kadang-kadang ada beberapa yang saya itu agak meragukannya itu loh. Ya kenapa? Karena perbankan syariah pun beberapa mahasiswa saya terjunkan langsung mereka selalu menanyakan Pak Pegawai Bank, apa bedanya antara bunga bank menggunakan bunga sama margin. Itu bedanya gimana? Atau apa saya tanyakan, apa perbedaan margin dan margin di bank, cara penghitungannya, dan margin di bunga bank itu. Seringkali beberapa pegawai bank konvensional dan bank syariah itu nggak tahu. Ini hanya mengikuti dari sistem dan kita menginputnya itu cuma dari sistem. Itu yang paling kacau sekali. Jadi itu permulaannya. Terus yang kedua, ini penelitian Mas Eka itu sebenarnya itu bagus. Menganalisa tentang manajemen risiko, karena di perbankan ini yang jadi tren, dan jarang ada orang yang menguasai manajemen risiko itu sebagai benar-benar ahli, itu jarang sekali. Hanya beberapa orang itu loh. Dan memang manajemen risiko ini, kalau kita ingin tahu, ya harus dengan model kayak Mas Eka kayak gitu, penelitian mendapatkan data primer, benar-benar depth interview untuk mendapatkan bagaimana manajemen risiko di suatu perbankan itu. Tapi terkadang itu, kalau tidak sama sekali, memang ada perbankan itu kan ada kodenya bagaimana mereka itu meng-keep tentang informasi itu. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa biasa, tidak seperti Mas Eka, itu kan karena dia kerja di bank dan mungkin orang internal, mungkin ada banyak data-data yang dibuka itu. Tapi kalau mahasiswa saya tak nyuruh meneliti seperti ini, itu jarang ada yang dibuka itu. Itu yang terus yang ketiga ini. Kita bicara kalau tentang apalagi ini sudah tesis itu ya. Riset desain ini sebenarnya
desain riset ini menurut saya itu ya tetap ada kurangnya, ada kurangnya, apalagi saya tadi tidak melihat di bab 4 bagaimana beliau menganalisisnya itu loh. Saya hanya terpaku aja ketika kita melihat topik itu, topiknya itu sudah luar biasa. Nah, questionnya Mas Eka itu menurut saya sudah lumayan, cuman di metodologinya tetap metodologi yang bagus itu harus menggunakan standar variabel yang bagus, dan variabel yang bagus biasanya dihasilkan dari diskusi di literatur review-nya. Literatur review-nya tadi saya itu menarik sebenarnya Mas Eka itu membahas tentang bagaimana resiko-resiko di perbankan. Kalau tadi Mas Eka itu saya ngelihat ngutipnya itu di peraturan PBI tahun 2003. Yang terbaru kan ada 2011. 2011 itu kan ada tambahan risiko terbaru, risiko investasi dan risiko imbal hasil kalau nggak salah itu. Itu di situ. Jadi perdebatan tentang bagaimana menggunakan variabel itu debatable-nya itu sebenarnya itu ada di literatur review-nya itu, kajian pustakanya itu. Kajian pustakanya itu ngupas tentang bagaimana semua risiko di perbankan itu, tapi sayangnya itu enggak dijadikan variabel, dan output-nya itu justru yang berbeda menggunakan kolateral kayak gitu. Saya tidak bisa menangkap itu karena saya tidak diberikan bab 4, tapi hasilnya memang menarik. Ini mengungkap tanda tanya saya, itu kira-kira apa yang terjadi, kenapa Mas Eka sampai menemukan kolateral seperti itu, karena mungkin wawancara deep interview dan sampai di kuesioner pun saya isi kuesioner pun saya itu nggak bisa melihat itu loh. Padahal harapan saya, ekspektasi saya itu tetapan bahwa kerangka teori yang mulus itu adalah dimulai dengan debatable kerangka teori, dari teori banyak hal, dari banyak perspektif tentang manajemen risiko itu, terus nggak cuma sekedar definisi, terus kerangka teori itu atau literatur review itu digunakan menjadi sebuah outputnya itu menjadi pemilihan variabel. Terus pemilihan variabel itu sampai kalau mamanya Mas Eka menggunakan data primer berupa kuesioner, itu seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan di kuesioner pun dari bahan wawancara itu hasil dari di kajian pustaka itu. Tapi kajian pustaka itu kan hanya menyebutkan tentang definisi manajemen risiko, dan terus yang kedua itu tentang risiko-risiko apa yang ditimbulkan oleh perbankan. Itu terus collect data dan analisis ini di bab 4 tadi sudah diwakili Mas Eka itu. Tapi yang saya masih kurangnya itu, yang saya tadi nyimak presentasi Mas Eka, itu tentang discuss-nya. Kalau Mas Rizal mungkin apal itu kan, setelah kuesioner variabelnya terbentuk, collect data, analisa. Nah, setelah analisa, yang menjadi poin plus kita itu adalah interpretasi kita. Interpretasi kita itu bukan hanya sekedar, kalau result itu analisis, itu kan hanya sekedar menghubungkan variabel A ke variabel B, itu dihubungkan sehingga menjadi analisis yang utuh. Tapi kalau masuk setelah result ini ada discuss, interpretasi kita itu gimana tentang hasil dari penelitiannya itu. Nah, saya merasakan karena saya di orang dalam itu interpretasinya itu jadi berkurang. Beda halnya kalau saya itu orang bebas, orang sebagai peneliti independen, meneliti perbankan syariah, umpamanya data yang didapat di dalam kayak gitu, mungkin saya akan punya interpretasi lain. Tapi tetap aja kelemahan sebagai peneliti, kalau meneliti bagi orang dalamnya sendiri, itu interpretasinya itu kurang. Helikopter view-nya itu kurang. Kayak mamanya kita memandang diri itu cuma melihat lewat cermin. Tapi kalau kita itu memandang orang dari atas betul, atau kita memandang suatu wilayah dari helikopter, view-nya itu akan berbeda. Itu interpretasi saya. Ini yang discuss ini, yang kelanjutan ini, setelah analis itu ada discuss ini, yang biasanya di paper-paper itu yang membuat paper itu jadi menarik. Ya, penelitian itu jadi lebih menarik karena kita banyak kritikan yang tajam itu. Banyak kritikan tajam itu. Nah,
selanjutnya, nah setelah itu ada kesimpulan, biasanya kesimpulan itu dibaca sekilas. Tapi saya sendiri kalau membaca jurnal itu yang saya perhatikan betul-betul adalah tentang discuss. Discuss itu adalah bagaimana kita itu mengetahui analisis setajam apa peneliti itu. Nah, saya kira kalau jelas interpretasi saya, diskusi saya, yang pertama itu saya kira BRI Syariah itu salah satu bank BUMN dan modalnya berputar sekitar itu gitu loh. BUMN saya kira itu kalau untuk perbankan itu kalau high risk ya tidak high risk sekali karena banknya pun punya pemerintah dan mamanya saham berapa persen, uang yang berapa persen dari pemerintah itu lebih banyak daripada dana pihak ketiga. Jadi bank syariah, bank BRI atau bank-bank BUMN itu saya kira risknya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa? Itulah menyebabkan kenapa masyarakat itu masih suka menabung di situ itu. Walaupun market share-nya itu sebenarnya sedikit dan untuk perkembangan bank syariah sendiri itu menurut saya tidak terlalu kelihatan itu loh. Makanya pemerintah sekarang mengapa menggabungkan bank syariah menjadi bank syariah BUMN menjadi satu karena untuk kelihatan market share-nya agak terlihat tinggi gitu loh. Itu interpretasi saya. Terus dari sisi margin, saya kira marginnya itu masih sangat tinggi itu. Saya pengalaman walaupun di Taiwan itu tidak ada bank syariah, tapi di sana. Tapi saya heran sekali itu. Di sana itu sampai untuk hal kredit untuk usaha apa, tapi bunganya itu betul-betul 0% itu loh. 0% dan tingkat betul-betul saya nggak tahu karena Taiwan salah satu negara welfare state ya. Jadi kepercayaan terhadap masyarakatnya itu begitu tinggi dan ketakutan terhadap pemerintahnya terlalu tinggi dengan mereka itu konsekuensi moral. Yang kedua itu ada denda yang terlalu tinggi itu. Sehingga betul-betul kalau kredit UMKM atau kredit KPR kepemilikan rumah ya betul 0%, betul-betul 0%. Bahkan saya beasiswa saya itu kan di sana. Beasiswa saya itu di sana dan ditransfer melalui akun bank sana. Itu tanpa biaya administrasi, tanpa biaya administrasi sedikit pun gitu loh, dan tidak ada potongan. Nah, kecuali kalau penarikan ke mesin, karena mesin yang berbeda, saya tahu ada apa ya biaya dari listrik, ada yang kedua ada mungkin biaya sewa dari ATM itu wajar dipotong. Tapi untuk administrasi itu sama berat 0% sekali itu. Saya itu kadang berpikir itu, apakah ini sebenarnya mimpi perbankan syariah sebenarnya itu. Ini yang saya kritisi dari Mas Eka. Mohon maaf Mas Eka karena saya diminta untuk membedah. Jadi ini saya perlu masukkan ke dalam hal ini. Terus selanjutnya tentang pendekatan penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang dilakukan itu hanya menggunakan kata-kata tertulis dan itu metode pengambilan sampel pun yang dipilih harusnya ada semacam pengecekan kontradiksi setelah mamanya dari Mas Eka mewawancarai salah satu karyawan perbankan. Sebenarnya metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan mensurvei begini-begini 1, 2, 3, 4 itu loh. Tapi tadi saya tidak melihat Mas Eka itu mengkomparasikannya dengan menanyai salah satu objek, ya, objek yang diberikan pembiayaan itu, nasabah. Nasabah 1, 2, 3 itu harus dikompar. Apakah betul-betul karyawan dari perbankan syariah ini, Bank BRI Syariah itu betul-betul menggunakan skema kayak gitu yang dilakukan oleh standar dari kantor gitu loh. Itu penting karena banyak sekali kenyataan di lapangan bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk masyarakat kecil, KPR itu sendiri pun bukan tanpa cacat, banyak. Kalau Anda lihat itu di keluhan-keluhan di internet itu banyak sekali itu loh. Mungkin mereka hanya sekedar prosedural untuk mengejar target. Nah, ini kalau account officer itu biasanya tahu itu loh. Kayak saya contohkan pembiayaan KUR saya pernah mensurvei itu, pembiayaan KUR itu kan sebenarnya niat pemerintah itu kan mulia, kredit usaha rakyat itu loh. Tapi karena ini ada
semacam fraud antara nasabah sama AO-nya atau sama pegawai banknya, mereka itu sama-sama berkompromi. Jadi kebanyakan itu digunakan bukan untuk kur betul, tapi digunakan ya memang alasannya untuk pembiayaan UMKM, tapi digunakan untuk pembelian barang itu berupa mobil dan sebagainya itu. Jadi kalau bisa dilihat itu loh, kurnya itu, kreditnya itu sukses, tapi dengan diimbangi dengan konsumtif pembelian kendaraan itu sama-sama juga naik gitu. Saya curiga, jangan-jangan kebanyakan pembelian kur itu, kebanyakan itu pembelian kendaraan mobil pribadi itu untuk UMKM itu kebanyakan itu dari menggunakan kur kayak gitu. Artinya kebijakan pemerintah oke, standar mungkin dari perbankan membuat protap untuk pegawai-pegawainya, untuk lendingnya itu oke, tapi dari sisi fraud-nya itu kan kita nggak bisa mengidentifikasi tanpa ada konfirmasi dari peneliti-peneliti semacam ACK ini. Itu begitu. Jadi program pemerintah oke dengan cara mengenjot moneternya itu, lending keuangannya itu ke masyarakat, ke perbankan, biarkan bank yang menyertanya, tapi yang terjadi malah justru bukan multiplier-nya ekonomi yang jalan, tapi hanya sekedar konsumtifnya. Dan jelas sekali kalau sebuah bangsa yang hanya mendekatkan pertumbuhan ekonomi hanya dari posisi konsumtif, bukan multiplier dari usahanya yang berputar terus-menerus, itu kita tunggu aja krisis yang akan dinantikannya. Gitu. Terus ini yang jadi kritikan saya. Jadi ada beberapa yang sebenarnya itu harus dikoordinasikan itu. Terus ini kalau saya baca di manajemen risiko perbankan syariah menurut PBI tahun 2011, peraturan Bank Indonesia tahun 2011, itu kan sebenarnya risiko itu kerugian yang terjadi akibat suatu peristiwa atau event tertentu. Dan kenapa bank harus punya manajemen risiko? Karena bank itu harus punya metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan usahanya dari kegiatan usaha perbankan itu. Tapi untuk bank syariah itu kan punya rambu-rambu. Rambu-rambunya itu diantaranya langkah-langkahnya yang dilakukan harus memitigasi dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Nah, ini yang saya itu belum dapat itu loh. Mitigasi yang khusus dengan model pendekatan prinsip syariah itu yang secara khusus itu saya itu masih belum dapat sampai sekarang itu loh. Ya, saya belum baca bukunya Mas Eka yang dicetak tadi itu loh. Tapi ini mitigasi ini harus berawal dari penelitian serius, harus dari orang dalam dan dari akademisi betul itu loh. Karena di prinsip syariah itu yang jelas saya yakin tidak serta-merta seperti mitigasi pada umumnya itu. Karena ada sisi mungkin selain dari sisi kepercayaan, ada kolateral dan sebagainya, itu ada trust. Harusnya menghubungkan antara ibadahnya, mungkin ibadahnya bagus, sholat lima waktunya itu bagus, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam kepatutan syariah, ke dalam kesesuaian dengan prinsip syariah untuk mitigasi kayak gitu, itu seharusnya itu dimasukkan. Bagaimana usaha dia, kalau dia mungkin sering bangun pagi, sholat subuh, terus berangkat kerjanya selalu pagi-pagi, itu menandakan bahwa dia itu orang yang ulet. Itu belum ada itu loh. Tapi karena Mas Eka masih diperbankan, saya kira itu input-input itu perlu dipertimbangkan itu. Itu terus saya kira saya cepat aja. Saya bahas ini tentang risiko di perbankan. Saya hanya meneruskan Mas Eka tadi yang bahas tentang risiko di perbankan. Di awal tadi saya mengatakan bahwa perbankan itu portofolio yang paling riskan itu loh. Tapi sampai saat ini negara-negara di dunia itu untuk sektor makro ya, bukan mikro ya. Makro itu belum menemukan stimulus atau model suatu institusi atau lembaga yang bisa menggantikan perbankan. Bank itu ya tugasnya
mengumpulkan uang dari masyarakat dan disebarkannya dalam bentuk pembiayaan, dan tujuannya tak lain itu adalah multiplier ekonomi. Ekonomi belajar terus-menerus, dan stimulus yang digunakan dalam suatu negara untuk pendekatan untuk multiplier ekonomi kan uang. Dan uang, definisi yang saya kira tidak bisa dibantahkan lagi kalau di ekonomi syariah, itu kan uang itu sebagai alat tukar, bukan aset. Nah, kalau sistem kapitalistik, uang dijadikan aset. Nah, makanya sebenarnya uang diperbankan itu, ya kalau definisi dari ekonomi syariah bahwa uang itu hanya sekedar alat tukar, makanya ketika jadikan aset cuma ditukar dan ada imbal baliknya, itu sudah definisi riba. Nah, makanya uang itu tidak boleh diberhentikan, uang harus muter terus-menerus. Ya kita ini aja lah, reflektif aja itulah. Di negara ini kan ada orang yang usahanya itu ulet kurang apa itu, tapi mendapatkan modal 1 juta aja susahnya minta ampun itu. Di sisi lain, ada orang yang megang uang banyak itu, hanya untuk sekedar transaksi pemilihan ketua partai aja itu, 1 suara itu 1 miliar. Berarti kan kesenjangannya itu kan tinggi. Orang mendapatkan 1 juta untuk modal usahanya, susahnya minta ampun, sampai mereka itu kalaupun pinjam di bank, harus dengan persyaratan yang macam-macam kayak gitu, sampai disurvei mungkin sampai 5 kali, kalau nggak sesuai dengan tadi 5C tadi sama CK itu akan dicoret begitu aja. Tapi di sisi lain, orang dengan mudahnya itu megang uang 1 miliar hanya sekedar mereka itu mau memilih ketua umum partai. Gitu. Sudah jadi rahasia umum dulu Kongres Partai Demokrat kabarnya untuk pemilihan seorang ketua itu dulu zamannya Anas itu kan diketahui sampai investigasi Tempo kalau nggak salah itu sampai transaksinya sampai bermiliar-miliar untuk 1 suara aja. Itu kan ada kesenjangan tinggi. Itu karena berarti juga ada kesenjangan tentang pendefinisian uang itu. Uang digunakan sebagai aset dan uang digunakan sebagai alat tukar aja. Seharusnya kalau cuma sebagai alat tukar itu disimpan orang dalam beribu-ribu itu nggak boleh gitu. Makanya itu juga menjadi presiden terburuk buat kita ini. Presiden buruk buat bangsa dan negara ini kalau uang sampai masih digunakan sebagai aset itu loh. Semakin banyak uang cuma digunakan sebagai aset, maka peluang terjadinya riba itu akan semakin tinggi. Itu penting itu. Nah, bank itu tadi sudah definisikan itu ada banyak resiko ya, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatutan, resiko strategik, resiko reputasi, dan resiko hukum. Itu saya yakin satu resiko ini punya mitigasi sendiri dan mereka punya manajemen resiko sendiri. Resiko pasar contohnya itu loh. Jelas salah satu yang membuat nilai uang itu jadi naik dan turun itu diantaranya itu ya karena ada inflasi itu, dan inflasi itu ada hubungannya dengan kenaikan barang. Saat kita membeli barang di luar negeri atau umpamanya Mas Rizal umpamanya kuliah di Finland itu dia itu membayarnya pakai dolar. Dulu saat umpamanya tahun lalu ketika 1 bulan cukup umpamanya menghabiskan $100 dalam 1 minggu itu. Karena barang-barang itu jadi naik, ya tetap di sana itu harganya $1. Tapi ketika menukar tahun ini dengan tahun lalu, itu jadi bertambah rupiahnya. Itu jelas membuat saya yakin perbankan itu jadi agak riskan itu loh. Makanya tadi apalagi diinikan ketika dijadikan uang rupiah dijadikan sebagai alat tukar untuk kredit KPR itu loh. Ada risiko likuiditas dan sebagainya. Likuiditas itu jelas saat perbankan, bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu salah satunya itu kan kalau di perbankan syariah itu nggak bisa kita cuma deposito terus tiba-tiba nukar deposito karena ini mendapatkan bunga itu nggak bisa. Kalau di perbankan syariah itu kan modalnya titipan. Kalau titipan kan bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, perbankan syariah itu nggak bisa berbuat banyak. Kalau bisa diambil sewaktu-waktu, berarti uangnya itu tidak
tidak bisa dengan leluasa diinvestasikan ke sembarangan itu. Karena tidak bisa diinvestasikan sembarangan, makanya mungkin keuntungan perbankan di perbankan syariah itu sedikit. Nah, persoalannya kalau uang tidak diedarkan ketika di perbankan syariah diedarkan, jelas perbankan syariah itu pendapatannya itu akan berkurang itu loh. Kayak resiko operasional dan sebagainya, saya yakin masih banyak. Resiko kepatutan, strategi, reputasi. Nah, reputasi itu ini menjadi tantangan sendiri bagi perbankan syariah, karena perbankan syariah reputasinya itu terkadang itu ketika orang menuliskan tentang bagaimana apa bedanya perbankan syariah dengan konvensional, semuanya sama-sama menggunakan bunga. Bedanya bunganya itu menggunakan bunga, yang satu menggunakan istilah margin. Tapi ininya sama-sama itu loh. Padahal mungkin kalau mereka mau belajar ke dalam, memang sistemnya itu agak beda. Tapi kasat mata uang yang diinikan antara jumlah bunga dengan margin itu seperti sama aja itu. Filosofinya itu memang beda. Tapi kadang-kadang masyarakat umum itu kan nggak momennya seperti itu. Maunya mereka itu yang murah gitu. Masyarakat kita itu belum pada tingkatan masyarakat yang kelas menengah ke atas semuanya. Yang semuanya menggunakan pertimbangan rasional dan pertimbangan religiusitas. Kebanyakan UMKM kita itu kalangan menengah ke bawah juga. Jadi mereka itu yang dipertimbangkan itu bukan rasional dan religiusitas pertama kali. Yang diinikan adalah alasan ekonomi. Ini murah yang mana? Kalau cari yang lebih murah didapat di konvensional, ya kenapa tidak mereka ke konvensional seperti itu? Ya, ini izin, Mas. Mungkin itu aja beberapa catatan saya. Mohon maaf kalau terlalu runtut, tapi saya lebih suka diskusi bersama teman-teman, mumpung di sini ada pakai Ustadz semuanya, dan mudah-mudahan diskusi kita itu banyak manfaatnya dan ada output yang banyak, dan masukan juga untuk Mas Eka sebagai orang yang masih berkecimpung di perbankan syariah. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barusan wifi-nya mati. Ya, terima kasih kepada Mas Sobar yang telah membedah tesis yang tadi telah disampaikan oleh Mas Eka. Tentu saja kalau kita berbicara tentang perbankan syariah khususnya dan juga mengenai bagaimana pengelolaan KPR, tentu saja ini adalah diskusi yang menarik karena tentu bagi kita yang milenial ini kebutuhan akan pembiayaan rumah itu menjadi satu hal yang penting. Namun bagaimana penyikapannya di lapangan dan lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Mas Eka selaku yang menyampaikan tesis dan pembedahnya juga Mas Sobar. Dan selanjutnya kita masuk pada jawab. Jika ada di sini yang ingin bertanya, langsung saja open mic. Silakan. Atau mungkin Kang Eka, Mas Eka barangkali yang menanggapi kembali yang telah disampaikan oleh saudara. Baik, terima kasih Kang Jilal. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Pak Sobar atas masukannya. Insya Allah nanti pembenahan mungkin walaupun saya di praktisi, cita-cita S3 masih ada Pak. Doanya ada waktu dan kesempatan. yang agak menantang sekarang memang waktu dan kesempatannya. Kerjanya itu 8 hari seminggu sekarang di BSI itu. Bukan 7 hari seminggu lagi sekarang. Kalau di bank umum kan 5 hari seminggu katanya kerja. Kalau yang workaholic katanya 7 hari seminggu. Nah kami itu di BSI sekarang 8 hari seminggu kerjanya. Tidak ada nafas. Jadi mudah-mudahan insya Allah memang ada rencana kalau nanti ditakdirkan oleh Allah masuk di S3, mungkin saya masuk ke mitigasi risiko mikro. Kan itu yang sangat rawan gitu. Jadi rawan banget mikro itu sangat ditakuti oleh perbankan sebetulnya, tapi saya melihat di BRI itu jagonya mikro. Jadi
hidup 123 tahun dari mikro. Jadi insya Allah terima kasih Pak Sobar. Mungkin ke depan saya banyak berdiskusi, meminta masukan dan lain macam sebagainya terkait metodologi dan lain macam sebagainya. Alhamdulillah saya diberikan keunggulan kan akses data. Tesis belum selesai kan saya sudah tahu hasilnya apa. Jadi sebetulnya saya nggak meneliti pun udah bisa selesai itu tesis. Jadi itu keunggulan saya dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Nah kemudian sedikit mungkin sharing Pak Sobar terkait dengan mitigasi risiko syariah. Ada yang menarik ketika saya kemarin ikut BSMR level 1-2 dan kemarin hampir masuk level 3 cuma nggak jadi, tapi pelatihannya udah jalan. Jadi mitigasi risiko syariah sebetulnya hitungannya udah ada Pak. Matematisnya udah ada. Jadi kan Ini aja besok. risiko perbankan itu ada 8 ya, kemudian untuk syariah ditambah 2 gitu. Investasi dan imbal hasil. Nah itu udah hitung-hitungan matematisnya insya Allah kemarin sudah ada di modul Asbisindo, cuman memang belum aplikatif banget. Terus selama ini mitigasi risiko secara bukan secara matematis sudah dilakukan dengan baik adalah satu, betul tadi kata Pak Sobar, bukti transaksi dan kesesuaian akad. Itu jadi concern. Sejak tahun 2018 DPS kami sudah say bahwa kalau ada pelanggaran bukti murabahah, jadi gini, misalkan mikro kita membiayai untuk sembako, dia akadnya adalah untuk modal kerja beli 1 ton beras, yang dibeli cuma 500 kilo, cuma setengah ton. Apa yang terjadi? Satu, marketingnya di SP. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, marketingnya di SP. Yang kedua, maka ketika itu berulang lagi, ada temuan yang sama di tahun berikutnya, maka margin dari pembiayaan murabahah itu tidak masuk ke keuntungan bank, masuk Baznas. Seru itu. Jadi marginnya masuk Baznas. Kemudian yang ketiga, tidak menjadi pencapaian marketing ataupun cabangnya, sehingga marketingnya menjadi kerja bakti. Itu mitigasi risiko syariah yang luar biasa, sehingga teman-teman marketing sekarang ketika ke lapangan, itu interogasinya luar biasa. Kita berhitung bahwa ada rumus WI kan, kita memakai filosofi growth WI. Jadi growth WI itu modal kerja yang berputar sekarang berapa kebutuhannya, tahun depan berapa, ini growth-nya berapa, itu yang kita analisa. Misalkan dia sekarang modal kerjanya 1 ton beras nih, mau nambah 1 ton lagi, maka pertanyaan simpelnya adalah itu mau disimpan di mana itu 1 ton gudang? Masa beras mau ditaruh di kamar 1 ton? Kemudian yang kedua, dia mau jual ke siapa? Kemudian yang ketiga, bagaimana perputaran sekarang 2 minggu, nanti kalau sudah menjadi 2 ton, itu menjadi 1 bulan. Kutunya gimana? Pertanyaan itu jadi kritis dari teman-teman, karena apa? Kalau mereka salah memprediksi, yang kena SP mereka. Jadi anak-anak yang kena SP. Dan alhamdulillah, kami sekarang membatasi bukti murabahah cuma 14 hari, Pak. Dulu 1 bulan, kita sekarang pepetan lagi 16 hari. Jadi kalau selama 14 hari nasabah tidak bisa menggunakan dananya, tetap nongkrong di rekening, atau nasabah menggunakan dananya untuk yang lain, kemarin ada case nasabah menggunakan untuk uang mahar, kita SP. SP itu, Pak. Karena tidak sesuai akad dan blacklist. Dia mau ngajuin lagi, kita nggak ACC. Karena sudah tidak amanah. Itu mungkin mitigasi risiko secara syariah ya. Jadi karena kalau dia sudah bermain di akad, maka biasanya kesananya juga dia bermain juga. Dan alhamdulillah dari beberapa ada fakta yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Ketika kami saklek di bukti murabahah, banyak nasabah yang kecewa. Syariah ribet katanya. Saya bilang lah, katanya mau syariah, tapi kok ribet sih gitu. Kan syariah tuh berbasis baru, iya ribet kok, kepo banget sih gitu. Saya bilang ya ini syariah ABCD FGH, dan alhamdulillah ternyata yang keluar itu adalah yang kalau grade 1 sampai 10 gitu kan, dia grade 10-nya lah, yang jelek-jeleknya itu yang keluar. Yang bertahan yang bagus. Karena kalau orang serius usaha dan bagus usaha, akhirnya datang ke kita juga. Termasuk yang menarik adalah di kalangan PNS. Akademisi juga sama. Ketika beliau berbicara di akademisi, saya di sini melayani beberapa institusi Islam, ada pengadilan agama, IAIN, kemudian ada pengadilan tinggi agama, pendidikan juga ada yang Islam. Ketika berbicara, Bang Syariah itu harus syariah, harusnya gini. Oke, setuju, saya bilang. Saya mau pembiayaan Pak Eka, apa multiguna. Buat apa? Ya buat apa aja lah, ya udah bisa Bu. Buat apa aja katanya. Buat apapun lah nanti. Lu udah bisa, harus ada plan-nya dulu. Lu kok syariah ribet banget lu. Barusan aja 1 jam lalu ngomong harus syariah gitu. Jadi memang ada inkonsistensi dari masyarakat kita, itu tantangan kita semua sebetulnya untuk mengedukasi.
Menarik Pak. Jadi alhamdulillah untuk masalah mitigasi risiko sudah ada dari modulnya, kemudian sanksi internal juga sudah berlaku. Jadi insya Allah nanti mohon doanya Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah lagi berbenah, termasuk masalah harga. Nah ini saya coba sharing sedikit masalah harga. Bank Syariah Indonesia setelah merger membawa berkah Pak Sobar, alhamdulillah. Rate kita Pak Sobar 1% di bawah konven. Berani saya sekarang. Kalau dulu saya datang ke market itu saya nggak pede gitu. Kenapa? Berapa angsurannya? Sekian. Oh, Syariah sih Syariah tapi mahal gitu kan. Kita juga nggak bisa menggunakan dalil api neraka juga ke semua nasabah gitu. Akhirnya ya nggak jadi gitu. Tapi sekarang Pak, saya pede sekali. Saya datang ke BMKG kemarin, saya bilang, Pak, kita punya pembiayaan di mana? Salah satu bank konvensional lah. Berapa di sana angsurannya? Sekian Pak. Pindah Syariah. Tambah turun. Ayo, alasan apa lagi? Udah Syariah, berkah gitu. Masuk gitu kan. Jadi kita membawa berkah, alhamdulillah. Wait and see saja. Nanti BSI insya Allah 10 tahun ke depan akan lebih baik. Dan apabila ditanya kenapa di luar negeri bunganya rendah banget, gitu. Ada Singapura, saya kalau nggak salah ingat itu, nggak salah denger ya, 3%. Kemudian di Amerika juga sama lah, nggak tinggi-tinggi banget itu bunga perbankan. Kenapa di Indonesia bisa 10%? Lah ya orang yang nabungnya nuntut bunganya 5% kok. Jadi orang yang nabung itu nuntutnya 5% gitu. Lah kalau saya jualan 3% ya rugi lah. Gitu. Jadi memang mindset masyarakatnya sendiri di Indonesia itu bisa dilihat dari indeks, bukan indeks ya, rasio pengusahanya itu kan kecil banget tuh. Rakyat Indonesia sekian, wirausahanya sekian, sering diomongin sama Sandi Uno itu kan. Nah, karena mereka mentalnya bukan mental usaha, mereka mentalnya menabung. Jadi menabung, investasi deposito, ungkang-ungkang, siul-siul itu dapat bunga tiap bulan. Mereka nuntutnya tinggi tuh, 3, 4, 5. Mereka nuntut 5. Sekarang kita udah turunin di angka 4 nih BSI. Di angka 3, angka 4. Banyak yang keluar Pak, nggak masalah kita akalin aja. Nah terus, ketika di bank di tempat lain itu memang di tabungannya bunganya dikit banget, sehingga intermediasinya jalan. Jadi bunganya misalkan di angka 1% ke nasabah tabungan, maka di pembiayaan pun di kredit dia bunganya kasih 5%, sehingga mereka tetap bisa hidup. Nah kalau kita dari 12 diturunkan ke 3, padahal market masih mintanya 3, gaji saya dari mana Pak? Itu tantangan kita sebenarnya di sana. Tapi alhamdulillah itu bisa diakalin. Sekarang ada program KUR, ada program FLPP, kita bisa lebih rendah dari market. Dan saya bocorin di sini aja nih buat teman-teman, jangan bilang-bilang ya, gitu kan. Bank Syariah itu gak hanya kuat zikirnya, tapi harus kuat mikirnya. Itu. Jadi sekarang kita fokusnya ke dana tabungan dan giro. Bapak kan tabungan bisa diambil tiap hari, emang bisa diambil tiap hari. Tapi kami punya trik. Triknya apa? Pengendapan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang kalau sudah berumah tangga pasti nabung dong. Gaji misalkan 3 juta, tabungannya setidaknya pasti ada di rekening 500 ya. Ya udah banyakin aja yang nabung 500 ribu gitu. Akhirnya banyak. Terus yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang usaha, itu perputarannya dimasukin ke kita. Contoh nih, saya punya pengusaha kopi, kafe. Kafe paling keren di Kendari lah. Gitu. Omset per hari dia 100 juta, pengendapannya kawan-kawan, buat perputaran usaha, gitu yakin deh. 75 juta itu ngendap. Bahkan sampai pernah selama 1 bulan saya average saldo rata-rata hariannya di angka 200 juta pernah. Itu yang kita main. Kita main di sana sehingga sekarang mainnya ke digital banking, kita main KRIS, buka rekening online dan kawan-kawan sebagainya. Dan kita main nyasar ke mahasiswa. Mahasiswa rata-rata pengendapannya 100.000. Saya kerjasama dengan kampus, mahasiswanya ada 10.000, maka 10.000 dikali 100.000. Ya alhamdulillah dapat dana banyak juga. Jadi memang kita dari segi tabungan itu tidak volatile ya, bisa naik turun segala macam, tapi kita sekarang bermain di pengendapan dan bermain di perputaran. Termasuk kampus, ketika ada kampus yang kerjasama itu berkah dengan kami. Kenapa? Karena perputaran dananya luar biasa. SPP misalkan, kan satu orang mahasiswa 1 juta, 2 juta. Nanti diambil sih, iya diambil, tapi ketika hariannya kita hitung juga lumayan asik juga. Belum lagi payroll dosennya gitu. Tidak mungkin rasanya seorang dosen, karyawan yang sudah punya keluarga, saldonya 0. Tidak. Minimal ada mengendap biasanya setengahnya untuk tabungan dari masa depannya. Atau lebih senang lagi kita tabungan haji itu. Tabungan haji kan nggak bisa diambil ya. Nabung 100. Halo. Sehingga itu tidak bisa diambil sampai dia naik haji. Itu mungkin Pak Sobar sedikit sharing session praktisi.
Ya, Ya, Mas Rizal itu mau komentar ini. silakan Ya. Mas Rizal untuk menanggapi atau berkomentar. Aku mau komentar ya. Pertama, untuk yang teman-teman yang lain, tadi yang disampaikan Mas Sobar itu penting ya, mengenai riset desain bagi yang mau S3 ataupun sedang S3. Jadi S3 itu yang kami rasakan itu sifatnya sangat teoritis sekali. Sebetulnya data itu digunakan untuk membangun kebaruan teori gitu ya, atau berkontribusi terhadap teori tertentu. Nah, maka hal yang penting misalkan ya, termasuk tadi di risetnya AEK, bagaimana sebetulnya kita bisa menemukan riset question yang tepat. Nah, untuk menemukan riset question yang tepat itu, kita harus mencari riset gap ya. Jadi riset gap itu harus tajam, misalkan riset orang kemana, baru kita memunculkan riset question. Nah, kalau teman-teman nyusun proposal S3, biasanya kalau mau aku review proposal S3-nya, siapapun silahkan aja. Itu pasti yang aku lihat adalah riset gap-nya gitu. Seberapa dalam sebetulnya riset gap itu, maka sedalam itu juga nanti produk disertasi ataupun riset yang akan dihasilkan. Dan ketika riset gap-nya itu kurang dalam, maka sebetulnya penelitiannya itu akan menjadi kurang menarik. Nah, mungkin nanti kalau AEK juga ya, masukan dari aku, kalau mau S3 sekalipun mungkin ya berangkat dari praktisi, tetapi bagaimana juga bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di akademisi. Tapi mungkin yang kedua yang aku ingin sampaikan juga adalah karena praktisi itu tentu ya sudah tidak memerlukan ataupun tidak bertujuan untuk membangun teori atau mengembangkan teori, maka sebetulnya kalau mau S3, saranku AEK mungkin bisa S3 yang lebih ke praktis gitu ya. Kalau kayak UGM itu aku rasa itu sangat teoritis sekali ya. UGM itu mungkin sangat teoritis sekali. Nah, kalau di Taiwan itu, setauku di Asia University ya, ada dua jalur ya, ada bisnis itu. Ada bisnis yang untuk teoritis sekali, dan juga ada untuk yang praktisi, yang lebih teknis, tapi bisa menghasilkan produk misalkan, dan itu bisa digunakan oleh industri. Itu komenku yang kedua. Tapi komen teknisku yang ketiga, ini untuk kehidupan aja. Jadi sebetulnya kalau mau rumah itu dibandingkan dengan pinjam ke bank, lebih baik bangun sendiri sebetulnya. Misalkan beli tanah itu 1 meter 1 juta ya untuk bangun jiwo. Ya belilah 100 meter 100 juta, berarti kan? Lalu per meter kita kalau kalikan itu biaya kalau bangun sendiri misalkan 1 juta ya, udah sama tukang sama bahan. Maka kalau kita bangun rumah seluas 90 meter kita hanya akan mengeluarkan uang 90 juta paling. Sehingga total rumah kita tanah 100 meter, bangunan 90 meter ya hanya 190 juta. Tapi coba kalau ke bank ya, harga atau ke pemborong, kita beli di pemborong itu 90 meter tanah rumah dengan tanah 150 meter itu pasti sudah di angka hampir 1 M atau 750 juta ya minimal. Dan kalau ke bank 20 juta itu ngemplat, punya utang 20 tahun, 25 tahun, itu gila ya, apa mau sampai mati punya utang. Dan kalau dikalikan kelipatannya itu dahsyat, dari 350 juta bayar ke bank bisa 1 M lebih. Nah, itu aja, itu lebih syariah ya bangun rumah sendiri dibandingkan dengan meminjam ke bank syariah untuk membangun rumah. Aku rasa itu. Thanks dari aku. Aku izin leave ya. Terima kasih Mas Sobar. Ini enak tinggal di Indonesia, beasiswa Taiwan. Jadi duitnya gaji Taiwan dia, tapi tinggalnya di Tangerang. Di Jogja. Sementara. Kalau share mengenai di Finland, aku di bank di Finland juga sama. Kurang lebih di Finland sama aja ya, untuk perbankan tidak ada perbedaan mencolok dengan di Indonesia. Aku rasa terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kang Rizal atas komentar dan tanggapannya. Menarik nih. Jadi memang banyak jalan menuju punya rumah barangkali gitu ya Kang Rizal ya. Salah satunya di BSI, tapi bangun sendiri juga bagus juga nih, khususnya bagi milenial. Oke, barangkali saya juga kembali kepada Mas Sobar, barangkali tadi sudah ditanggapi oleh Mas Eka mengenai apa namanya feedback dari Mas Sobar. Sekarang mungkin Mas Sobar juga mengomentari kembali, dan juga saya menunggu nih komentar-komentar dari rekan-rekan lainnya. Ada. Terima kasih. Ini Rizal itu jadi malahan menggugurkan. Satu sisi Mas Eka tadi udah semangat padahal itu. Gimana? Ayo kredit di Bank Syariah, pemimpin Bank Syariah, ini mah Rizal itu menggugurkannya. Gak apa-apa Mas Sobar, nanti yang biayai Rizalnya kan masih bisa. Kalau marketing tuh masih ada cara kok. Ya masih ada cara. Saya lihat dari gestur Mas Eka itu marketing sejati ini. Tapi enggak, gini, pada intinya gini ya, saya kalau secara pribadi itu Mang itu, saya udah ngitung-ngitung banyak kayak gitu. Yang memang betul kata Rizal itu, daripada kita KPR ke syariah ke bank, lebih baik bangun rumah sendiri, terusan lebih baik kalau minjem uang, maksudnya ke orang atau saudara orang yang bisa dipercaya lah, uang nganggur itu, uang nanti dicicil secara berkala kayak gitu, seperti itu. Nanti setelah itu mamanya utang 100 juta, cicil 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu, daripada perbankan harus cicilnya harus bentuk flat. Karena saya punya pengalaman dan nggak mengenakan. Ini nggak general di bank. Saya satu pernah kredit tanah di perbankan syariah, nggak saya sebutkan itu perbankan syariah itu loh. Saya bilang saya mau tutup aja itu. Diundur-undur terus karena saya nggak tahu marketingnya itu memang pengennya itu tetap berlanjut kebiasaan saya. Tutup gitu. Ya sudah masukin aja Pak uangnya ke rekening itu sampai uangnya habis ternyata tidak tutup. Saya mau marahin ternyata marketingnya mahasiswa saya sendiri perbankan syariah. Aduh kamu ini itu loh. Ya gitu. Kalau ke orang kan udah tutup karena dilulur akhirnya sampai uangnya habis, padahal di situ karena dipotong setiap bulan itu. Padahal kalau ditutup udah selesai ini. Dan kadang kalau mau ditutup sudah mau habis itu biasanya nawarin pembiayaan lagi. Ini Pak, kalau orang nggak kuat itu biasanya akan terini lagi. Akhirnya kita punya utang sampai bertahun-tahun gitu loh. Padahal sebenarnya utang itu nggak enak juga. Salah satunya saya itu dinasehatin nih. Saya nggak mau sebut ustadznya itu. Salah satu keberkahan kita itu yang mau keberkahan kita itu karena utang. Nah, saya tanya balik, Indonesia itu utangnya itu banyak loh, Ustadz itu. Ya mungkin itu yang membuat Indonesia itu kurang berkahnya, kan utangnya banyak. Nah, saya kira ini riset Mas Eka itu bagus dan bisa dilanjutkan untuk S3 juga. Tapi kalau S3 ya datanya ya kalau bisa jangan skala mikro apalagi cuma kalau di ekonomi skala mikro cuma untuk BRI syariah. Kalau bisa mitigasi semuanya perbankan syariah di Indonesia itu 1, 2, 3, 4 itu. Ini modelnya compare itu lebih bagus. Dan ada model kalau di Asia University di tempat saya itu kan ada kalau mau S3 itu kan ada Dokter Business Administration, jadi ada DBA itu. DBA ada PhD jalurnya. Kalau DBA itu untuk yang praktis sekali orang yang bisnis, kalau PhD itu orang yang secara teoritik. Ya kayak di UGM lah. Di UGM itu kan ada Magister Manajemen, ada yang MSI. Saya dulu ngambil MSI-nya di Magister Science, ilmu ekonomi, terus ada Magister Science, ilmu manajemen, ada yang MM khusus untuk bisnismen. Karena cara pandangnya itu jadi beda, konsennya itu jadi beda. Itu seperti itu. Nah, saya kira ini sudah maghrib. Saya mengucapkan terima kasih sekali Mas Eka atas ilmunya juga. Saya baca keseluruhannya sampai persembahan itu saya baca semuanya. Cuman saya kejebaknya. Kenapa? Saya juga baru ingat, Mas Eka itu kan suaminya Mbak Amel itu. Baru ingat ya Pak? Ya, Guru Eka ini Eka Jati kan itu. Makanya saya tanya sama kemarin yang sama saya itu loh. Ini suaminya Mbak Amel kan? Iya. Oh, karena lihat persembahannya. Saya lihat persembahannya itu.
Oke gitu, saya ucapkan terima kasih sekali atas ilmunya. Bukannya saya mungkin berbagi, saya lebih tepatnya itu belajar sebenarnya. Belajar sama teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus, apalagi silaturahmi tentang ilmu. Ya, nanti ada banyak PR lah untuk perbankan syariah. Dan mudah-mudahan saya juga ngajar di ekonomi syariah UMY, juga berusaha terus bagaimana agar perbankan syariah itu performanya itu bagus dan mengajarkan hal-hal yang baru ke anak-anak. Tapi lewat sharing seperti ini ya, saya mendapat banyak input juga. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sobar. Terima kasih Pak Sobar. Doanya cepat nyusul, tapi cukup di Indonesia aja, nggak usah ke Taiwan, Pak. Kecuali beasiswa full dari BSI nanti, Pak. Ya, terima kasih. Berhubung waktu juga terbatas, tapi saya coba ingin menanyakan apakah ada satu penanggap lagi, singkat barangkali. Gimana Kang Rizal? Cukup maghrib ya. Oke. Ya, barangkali itu saja. Demikian saja perjumpaan kita pada sore. Sudah malam ya barangkali khususnya di daerah Jawa. Kalau di wilayah saya di Sumatera Barat nih masih setengah jam lagi maghrib. Saya udah iseng jelas. Semoga udah mau iseng di Jogja apalagi nih udah dari tadi. Ya barangkali itu saja rekan-rekan semua, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi diskusi yang bermanfaat serta ada bekal ilmu lah atau wawasan lah yang kita bawa pada sore dan atau malam hari ini. Untuk itu marilah kita tutup diskusi kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kang Rizal.